Maka asbab karya iblis si Tobing yang adalah agamanya Kristen, bukan agama Kristen, itu sekte Kristen ya. Jadi kata si Tobing ini, karena karya iblis itu sekte Kristen diselamatkan. Pertanyaanku, salah nggak kalau ku bilang iblis adalah juru selamat kalian? Ya salah lah. Lah kenapa? Kan tadi Karena bisa nggak kalian selamat tanpa karya iblis? iblis disalibkan karya iblis. Udah. Nah, siapa yang punya karya di sini? Yang memiliki karya keselamatan siapa? Jadi keselamatan ini karya iblis kan? Lah, siapa? Banyak gereja ditutup, nggak dikasih membangun. Itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalau tidak punya wawasan, nggak usah paksakan diri kalian loh. Nanti hancur lebur kalian itu. Ya, jangan sok tahu. Tuhan di hati saya, diuji Bang, Tuhan dalam hatinya. selamatkan agamamu, Bang. Jujur aja. Ya, silakan Papa Tobing, agamanya apa? halo, Ya bro, silakan, agamanya apa? agama saya Kristen. Oke, silakan. Tema saya adalah Iblis Juru Selamat Oten. Ini berdasarkan ayat 1 Timotius pasal kelima nomor 5 dan perkataan Edis bahwa penyalipan adalah karya iblis. Ada pendapat, silakan. Kalau soal karya iblis itu, Rifa, itu benar, itu real. Berarti karya iblis yang diselamatkan siapa? Tunggu, kenapa iblis itu Saya nak nanya. Kenapa kalian suka kali ya saya nggak mau dengarkan itu kok. Kenapa ketika ya karena kapan saya bertanya kalian kenapa Kristen apa yang turunlah kau ngapain kau di sini? Kristen kenapa senang sekali menjawab yang tidak saya tanya, lalu tidak pernah menjawab yang saya tanya? Kenapa kalian begitu? Anda kan mau dijawab, tapi Anda apa yang saya tanya? Memang apa yang saya tanya? kan sesuai judul ini kan Anda bertanya kan?
Yang saya tanya tadi adalah ketika penyalipan karya iblis yang diselamatkan siapa? Itu pertanyaannya. Jawab. Kan iblis yang Anda bilang kan? Yang saya tanya tadi sudah kamu jawab. Ketika kamu mengakui bahwa penyalipan adalah karya iblis, maka siapakah yang selamat karena karya iblis? Yang diselamatkan karya iblis itu orang-orang yang dirasuki iblis pada saat zaman itu. Oh, berarti Yesus mati itu untuk menyelamatkan orang-orang yang dirasuki iblis. Ya iyalah. Jadi orang yang Dan berdosa. mereka disebut bukan menyelamatkan kamu berarti. Yesus Berarti Yesus mati itu Yesus itu membawa berarti karya iblis itu tidak menyelamatkan kamu. Sudah. Berarti karya iblis, Yesus itu tidak diterima semua orang. Jadi dia ditangkap dan dihukum karena membawa paham yang berbeda pada zaman itu. Udah. itu rencana siapa? Itu rencana siapa? Orang-orang Iya, jahat itu lah. Oke, orang-orang jahat. Karena rencana orang-orang jahat ini, siapakah yang selamat gara-gara Yesus mati di tiang salib? Yang selamat itu orang yang percaya kepada Yesus. Dan apa agama orang yang percaya ini? Nama agamanya? Yesus nggak membawa agama, bro. Oke, Yesus tidak membawa agama. Oke, Iya. kita lihat ayatnya nih ya. Yesus itu agamanya apa? Nggak ada agamanya. Oh, dia ateis. Ya dia kan membawa ajaran yang Enggak, Yesus ateis. Berarti Yesus tidak bertuhan berarti. Berarti dia berbohong ketika dia mengatakan, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Ya, Oh, berarti dia menafikan kalau Bapa Tuhan. Ateis dia. Yesus Berarti itu Kristen ini bukan agama. Kristen bukan agama berarti ya. Kristen agama di zaman mereka membuat agama. Loh, Itu Yesus Kristen ini agama bukan? Oh, Yesus tidak membawa agama Kristen. Dia membawa ajaran. Oke, ajaran yang dibawa Yesus ini mengatakan penyalipan itu karya iblis bukan? Saya kan udah bilang tadi itu karya iblis bagi orang-orang yang membenci. Lalu yang Anda diselamatkan nggak gara-gara karya iblis ini? Termasuk yang selamat nggak? Diselamatkan lah, kan Yesus berkata itu. Kalau begitu Anda diselamatkan karena iblis. Diperbuat mereka. Kalau begitu Anda diselamatkan oleh karya iblis. Salah nggak kalau saya bilang bahwa iblis adalah juru selamat Anda? Oh tidak. Kenapa salah? Tidak lah. Oh, tidak salah. Tidak salah. Terima kasih. Berarti betul ya. Termasuk Anda, gitu. Loh. Anda mau berdebat Yang membuat karya ini, tunggu. Yang membuat karya keselamatan ini Yesus atau iblis? Tapi katanya iblis tadi. Iblis itu orang suatu kerajaan raja yang membenci ajaran yang dia bawa. Yang saya tanya, penyalipan ini sebuah karya nggak? Tahu, tapi Anda Penyalipan. Kok nyerang pribadi? Iyalah. Dikatakan munafik sama orang kafir itu nggak masalah. Saya tanya sekali lagi nih, ketika kau sudah akui, bagi kami Anda ya nggak apa-apa, nggak masalah dikatakan munafik Hati-hati sama orang bang, kafir. ada nggak apa-apa. 4.000 orang melihat loh, Bang. Dengar bang. Dengar baik-baik ya. Menurut Papa Tobing, penyalipan itu karya iblis. Maka asbab karya iblis si Tobing yang adalah agamanya Kristen, bukan agama Kristen itu, sekte Kristen ya. Jadi kata si Tobing ini, karena karya iblis itu sekte Kristen diselamatkan. Pertanyaanku, salah nggak kalau ku bilang iblis adalah juru selamat kalian? Ya salah lah. Lah kenapa? Karena bisa nggak kalian selamat tanpa karya iblis? Iblis disalibkan karya iblis. Udah. Nah, siapa yang punya karya di sini? Yang memiliki karya keselamatan siapa? Jadi keselamatan ini karya iblis kan? Lah, siapa? Banyak gereja ditutup, nggak dikasih membangun, itu kan karya iblis. Ya, karya iblis itu menjajah seluruh negara dengan membawa doktrin agama, mengajarkan ajaran Kristen. Jangan masuk ke situ bang, di Ini saya Eropa juga tunjukkan nggak ya. bebas. Kalau saya tunjukkan ajaran iblis, bro, yang saya tanya itu adalah
Woi, Gereja-gereja bro, ditolak. kalau Anda itu benar nggak usah kejang, santai. Roh setan dalam lubang hidung saya lebih bisa menenangkan saya ketimbang Anda yang punya Tuhan dalam lubang hidung Anda. Hei, dengarkan baik-baik. Tobing, kembali ke topik, Tobing. Kembali ke topik. Ketika yang diselamatkan adalah Oten atau orang Kristen dan kalian selamat karena karya iblis, kenapa iblis tidak layak dikatakan juru selamat? Kan karya dia itu. Sekarang gini, ya. Anda bertanya, boleh saya tanya enggak? Selesaikan dulu itu, kalau sudah selesai baru boleh bertanya. Ketika iblis punya karya, karya iblis ini membunuh Tuhanmu. Karena karya iblis ini kau selamat. Kenapa kau nggak berterima kasih kepada iblis? Gara-gara dia kau selamat. Makanya aku bilang dia juru selamat kau. Bahkan dalam 1 Korintus pasal dalam 1 Korintus pasal ke-5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Jadi ada orang yang diselamatkan karena diserahkan kepada iblis. Kenapa iblis yang menyelamatkan kalian kok kalian nggak katakan sebagai juru selamat? Inilah kenapa kalian ini adalah ajaran iblis. Di satu sisi kalian percaya semua karya adalah karya iblis, penyalipan karya iblis, tapi kalian melupakan karya iblis ini lalu mengatakan bahwa Yesus yang menyelamatkan. Padahal penyalipan itu karya iblis. Melupakan karya iblis kalian ini nggak tahu diri. Jangan lupakan jasa, iblis. Bang. Jasa. Melupakan jasa iblis kalian ini. Tanpa iblis kalian nggak selamat. Si Rifa bertanya, karya iblis, iya, bagi Betul. orang yang tidak menerima ajarannya, orang yang Berarti jahat. kau bilang Edis tidak menerima ajaranmu. Yang mengatakan penyalipan karya iblis itu Edis, Kalau bukan Anda aku. kata bisa saya terima. Apa ini? Saya terima. Sekarang saya mau bertanya. Yang mengatakan penyalipan karya iblis adalah Edis. Anda sepakat. Lalu kenapa ketika kau selamat gara-gara karya iblis kok kau lupakan yang punya karya? Lapangkan dadanya, Bang, biar Yang menerima selamat. sejasa. Siapa bilang Lapangkan dadanya, Bang. Bang, lapangkan Kau dadanya. selamat nggak gara-gara Tuhan kau mati? ya, enggak selamat lah. Oh, nggak selamat kau, jadi udah percuma Tuhan kau mati ya. Berarti orang Kristen ini nggak ada yang selamat walaupun Tuhannya sudah mati. Iya, Berarti Kristen bukan ajaran agama benar. Sudah. Selesai. Oke. Ya, Abang tanya, saya sekarang bertanya, Bang. Udahlah, tanya aja lah ya. Udah. Jangan lupakan Tanya jasa, aja. Bang. Ya. Jangan lupakan jasa iblis ya Bang ya, tanya aja Bang. Kalian pun juga jangan lupakan jasa iblis. Saya bertanya. Kami nggak ada jasa iblis punya jasa di agama kami nggak ada. Jangan Enggak, saya jangan tanya. disama-samakan. Sejak kapan ada jasa iblis dalam agama kami? Kalau kita mau Apa? Ya tanya tapi jangan Iqbal. memfitnah kau. Kalau memfitnah aku luruskan lah, enak aja kau memfitnah aku biarkan. Ya udah kan ku tanya kau dulu. Apa pertanyaanmu? Zaman dulu sampai sekarang, kenapa harus ada penolakan pembangunan gereja? Kenapa harus ada penolakan perayaan Natal? Itu karya apa? Karya iblis atau Oke. enggak? Bukan, bisa jadi itu adalah usaha orang benar untuk menghalangi pemurtatan yang adalah penyembah iblis. Jadi orang Islam mungkin tidak suka dengan penyalipan yang karya iblis, sehingga nanti agama iblis ini diajarkan. Makanya mungkin banyak orang yang mengatakan jangan, itu gereja iblis. Kenapa? Karena itu gereja yang meyakini bahwa penyalipan karya iblis. Jadi mungkin orang Islam nggak mau orang Kristen yang mengatakan ya loh, kau ini kan aku jawab. Jawaban Ini itu. kan aku lagi jawab. Dia Kalau kau nggak mau dengarkan ya udah kau turun. Tanya, Ya udah, aku pelan-pelan, tanya sama pelan-pelan, kau. Dek. Aku tanya, ya udah. Coba. Kau sebutkan nama gereja yang dilarang untuk dibangun. Nama Saya gerejanya apa? jawab, itu karya iblis enggak? Bukan, karya orang benar. Kenapa? Karena yang dihalangi untuk dibangun adalah penyembah, tempat menyembah manusia, tempat menyembah iblis. Maka nggak boleh. Dari Kami mana? orang benar. Dari mana kau tahu penyembahan iblis? Ya karena kau yang bilang penyalipan karya iblis. Berarti kau akui bahwa karya Berarti orang-orang jahat. Paham kau? Tadi kau yang bilang penyalipan karya iblis. Berarti kau akui bahwa Kristen ini agama iblis karena Begitu, karya kalau iblis mau ada di dalam berpikir aja. jernih, Rifa, kalau mau berpikir jernih begitu. Yang Loh, nggak kan ada kau orang- yang bilang tadi. nggak ada Kau orang yang bilang iblis itu orang penyalip. baik. Ya enggak, Loh, Mesia. yang kau bilang tadi aja tahu penyalipan karya iblis. Woi, Iya, dia- yang dia- mengatakan Temanya dia dia mau lari ke kebebasan beragama. Iya. Coba kita coba dengar. sekarang gini Dia ya, aja sekarang tahu, gini. Mesia dia tahu. Dia pro Iya. Dengar, Dek. orang yang Dengar. iblis itu orang jahat.
Paham kau? Iya, aku tanya. Gitu. Orang yang tertawa ketika Tuhannya mati itu iblis atau orang? Orang lah, orang jahat yang Orang. iblis. Orang. Nah, aku tanya sama kau. Kau ketawa nggak saat dosa kau ditebus? Kenapa ketawa? Oh, nggak bahagia? Berkorban. Oh, bersedih. Berarti kau sedih waktu dosa kau ditebus. Ya bersedih. Orang dia Berarti Tuhan kau selama ini telah capek mengorbankan dirinya, ternyata kau sedih. Bukannya malah bahagia. Waduh, nggak dihargai kerjaan Tuhannya. Capek-capek Tuhan kau berkorban untuk mati menyelamatkan kau, ternyata kau nggak bahagia. kayak gitu. Kau paham, Rifa? Diam dulu. Ini orang ini ngomong apa sih? Ternyata teman-teman selama ini orang Kristen itu nggak bahagia hidupnya, nggak bahagia dia. Makanya banyak yang kurus-kurus. Ya, kenapa nggak bahagia? Pantas mukanya jelek semua kayak abang ini. Karena mereka nggak bahagia. Bang, saya di tempat mayoritas Kristen, Bang. Kebebasan di sini juga dilarang, di pembangunan masjid juga dilarang. Aduh, Jangan iblis abang, itu. jangan abang bawa ke situ karena Aduh. hancur abang. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Penyalipan itu karya iblis. Yang diselamatkan dia, yang mati terkutuk Tuhannya, yang sedih dia, kata dia. Tapi dia sedih karena dosanya diampuni. Jadi Tuhannya selama ini punya rencana malah membuat umatnya sedih. Ini agama apa, teman-teman? Maka agama inilah yang tidak boleh disebarkan di tengah-tengah orang Islam. Diam dulu. Jadi kalau tahu begitu. aku tahu tentang Kristen. Aku Ya, kan? tahu. Anda tonton nggak atau ikuti nggak Buya Syakur? Siapa Syakur? Ikuti. Nggak kenal aku, siapa dia? Ah, itulah kemunafikanmu. Pura-pura kau nggak tahu. Kok aku harus tahu sama Syakur? Siapa Syakur? Bapakku bukan. Siapa Syakur? Tangan itulah Buya Syakur. Siapa dia? Kuliah di mana dia? Iya, di mana dia sekolah? Tahu kau kuliah di mana dia? Kalau mau murtad silahkan. Waduh. Kok Paham? kau lucu kali. Kau yang kenal Syakur, aku yang kau tanya kalau aku nggak kenal Syakur. Bang Messi aja tahu itu. Bang Messi ya. Tahu Bang dia. Mesia kenal si Syakur. Tahu Syakur? Bang Mesia. Kayaknya tahu sih. Saya tahu Itu Siapa, makanan Bang? kan, Bang? Makanan kan? Itu kan tahu Bang Messi ya kan? Siapa Bang Iya, Mesia? iya tahu, Bang iya Mesia? tahu, iya Ya, tahu. siapa itu? Sering makan kok. Rifa ini. Sering makan? Iya dia, iya Siapa dia itu? bodoh. Makanan? Itu makanan Oh, itu. bodoh Dari dia. tepung. Munafik. Oh, Lah, si Syakur kamu itu yang bodoh, Uni. Oh, aku Uni yang bodoh dia, Bang itu Tobing, iya. makanan. Oh, itu Itu makanan. makanan enak, Oh, Syakur itu makanan. Makanannya asin atau pedas, Bang? Buya Syakur Enggak, Bawa ada makanan gula kau. sedikit. Tobing, kita lagi bahas agama kau bawa makanan. itu yang paten. Bang Tobing, lapangkan dadanya, Bang. Saya bilang Messi ya, ajar ini si Rifa. Iya, nanti saya ajarin. Messi kan sama Rifa kan pelajari Kristen. Tahu Enggak, akulah dia, Bang. Yang kau aniaya, nanti saya ajarin dia. gitu. Ya sudahlah, Bang. Ada yang mau Anda bantah dari ajaran Buya Syakur setiap dakwahnya? Ada. Abang, Yang mana? Jangan pura-pura nggak tahu. Ih, aku memang nggak tahu. lapangkan dadanya, Bang. Bang, Bicara, ya. baca dulu Bible ya, Bang ya. Ya. Yang Kamu tahu nggak? itu Bang Messi sama si Rifa. Tobing, Sangat munafik jadi orang. Tobing tahu nggak? Tuhan perjanjian lama pernah ngambil bini orang, kau tahu nggak? Bagus, jujur, terbuka, ya nggak usah Tobing. munafik. Tobing, Begitu. kau tahu nggak? Tuhan perjanjian lama pernah ngambil bini orang, kau tahu nggak? Loh, kau mau bahas ke situ? Iya, pernah tahu. Kalau nanti ku tanya kau Muhammad ngawin di umur 5 tahun kayak mana lagi? Mana ayatnya, dalilnya mana Nabi Muhammad mengawini anak 5 tahun? Ayatnya di mana? Tapi Berarti kok berdusta. Hati-hati, Bang Tobing. Aduh, berdusta Kristen di dalam segala hal ya. Kau tahu nggak, yang mengawini anak bocil 3 tahun itu justru nenek moyang Tuhanmu, Dek. Kita Tobing. hidup tenang berdampingan. Tobing, yang mengawini anak usia 3 tahun itu justru nenek moyang Tuhanmu, namanya Ishak. Itu ada datanya, aku nih datanya.
Ya, orang Yahudi yang bilang nenek moyang Tuhanmu mengawini anak bocil usia 3 tahun. Rifa itu mempelajari Kristen tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, saya nonton live orang. Nah itu. Tobing, nenek moyang Yesus itu mengawini bocil usia 3 tahun. Nih dalilnya ada. Nabi Muhammad tidak pernah mengawini anak usia 5 tahun. Ya, jangan kau memfitnah. Itu fitnah yang nyata, Tobing. Jangan kau bilang kayak gitu, Rifa. Nih, Aku penontonnya. Ya udah kau bawa ke sini data. Pada masa itu, Tobing, pada masa itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia layak untuk menikah usia 3 tahun. Ini nenek moyang Tuhanmu, Tobing. Nenek moyang Tuhanmu pedofil. Itu. Jadi tahunya kau. Nah, kau bilang pula aku di mana jalan fitnah. Itu kan aku nonton. Ya memang kau memfitnah. Memang memfitnah kau. Ya mana datanya coba? Aku kan bukan mempelajari. Tobing, aku tadi lagi tanya sama kau, tahu nggak kalau Tuhan Bapak pernah ngambil bini orang? Kau nggak jawab. Indonesia, Rifa. Waduh, udah angkat tangan ya. Udah di bawah aja lah, Tobing. Kasihan aku nengok kau nggak bisa kau diskusi. Iya, takut aku nengok kau. Nengok muka kau takut aku. Mereka terguncang, makanya para pendeta harus jujur. Mana ada kejujuran? Kasihan mereka terguncang. Penyalipan semua. Karya iblis. Dengar, penyalipan karya iblis yang diselamatkan Oten. Kenapa iblis nggak bisa dikatakan juru selamat? Karena apa? Karena mereka nggak tahu diri. Iya, harus jasa iblis itu harus diakui. Kasihan dia capek-capek. Iya, capek-capek dia punya karya iblis nggak kalian akui. Halo Suka, agamanya apa bro? Si Tobing tadi ya. Tahu kau Syakur? Nggak tahu aku. Aku nggak tahu kau sakit kali hatinya. Aku nggak kenal sama Syakur. Itu makanan ya dek. Makanan. Lucu kali si Tobing dia. Tapi itu bukan dia yang salah loh kayak gitu loh. Itu Roh Kudus yang sedang bekerja dalam dirinya loh. Pneumahagios loh. Gitu. Halo Suka. Halo Suka. Kalau nggak fitnah, coba fitnah aja isi kitabnya. Nenek moyangnya yang mengawini bocil, dia nggak sadar. Nenek moyang Tuhannya. Nah inilah kita lihat bagaimana Kristen kawan-kawan ya. Kristen itu sulit diskusi akademis dengan kita karena mereka itu tidak baca kitabnya, mereka tidak pelajari. Ditanya ayatnya, kitabnya tidak ngerti. Mereka cuma bilang aku. Tony Ripa ini kelihatannya sakit ini. Yang sakit Tuhan kau, pernah mati dia. Enggak, itu kelihatan dari wajahnya. Iya, bentar lagi ini mau metong ini. Yang pernah mati Tuhanmu. Aku lebih baik kalau manusia mati biasa. Kau urus dulu anakmu itu. Anak kau jangan-jangan mati bentar lagi tuh. Kau kutuk orang mati, tuh anak kau yang lagi mati ketabrak mobil. Anak kau lagi menangis. Aku takut kau nyumpahi orang, tuh anakmu dilindas mobil loh dek. Kasihan mereka ya. Pendeta jujurlah. Jujur kan kasihan. Kalian bagus diskusi, kita punya bangsa yang beradab, lucu yang Kristen baik. Iya. Dia nuduh. Kau bilang kami mati, tahu-tahu anakmu yang ditabrak sama kendaraan. Sedih kali kalian ini. Halo Rizky. Halo Rizky. Tingginya di sini minta ampun. Ya, agamanya apa? Saya Kristen. Oke, suaranya gede kan? Nggak kedengeran bang. Saya Kristen loh kak. Ya, suaranya gede kan? Kecil soalnya. Saya Kristen. Kecil suaranya, minoritas kayak kalian, minoritas. Suaranya Saya minoritas Kristen. bang. Nah, bagus. Oke, mau membahas tema saya atau mau bertanya?
Yang lucunya kenapa harus dibahas-bahas Tuhan? Itu aja. Ya karena ini room diskusi lintas agama. Masa kita diskusi lintas agama bahasnya Nikita Mirjani? Oh, lintas agama ya. Ini kan room diskusi lintas agama, yang dibahas agama lah. Yang lucu itu, ini room diskusi lintas agama. Yang kita bahas adalah Jule. Kan nggak masuk. Kalau begitu harus Tuhan yang dibahas ya. Karena kalau kita room diskusi lintas agama nggak bahas Tuhan, berarti kita nggak sesuai dengan konteks roomnya. Oh, kalau begitu boleh juga saya tanya mengenai Tuhan ya. Kalau begitu, Ya bilang lah dari tadi, saya pikir Anda kesini mau apa, tahu-tahu cuma mau bertanya. Dari tadi kan sudah saya bilang, mending nanya aja kalau nggak ngerti apa-apa. oh, boleh kutanya ya Kak. Silakan. Itu Tuhan ini berupa apa dia loh Kak? Oke. Di Islam itu Tuhan bukan berupa daging, bukan berupa saset, bukan berupa botol, bukan berupa roh. Karena Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Tidak setara, tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. Mungkin kalian terbiasa sih Tuhan berupa orang, Tuhan berupa burung merpati, Tuhan berupa roh, mungkin kalian terbiasa itu. Jadi kalian menganggap Tuhan itu harus berbentuk seperti yang kalian ketahui gitu. Di Islam tidak. Di Islam Allah itu laisa kamislihi syai'. Tidak semisal dengan apapun. Oh benarkah itu yang saya tahu Tuhan kami itu karena sudah ada rupanya begitu kayak manusia dia itu. Tuhan kamu yang seperti manusia atau manusia yang seperti Tuhan? Mana yang lebih dulu berbentuk manusia? Tuhanmu atau manusia? Kan dia wujud manusia loh Kak. Oh berarti Tuhanmu memang manusia dari awal. Tuhan menyerupai manusia loh Kak. Oh Tuhan meniru rupa manusia. Iya. Oh ya, berarti Tuhan menyamar jadi manusia. Tapi kalau Muhammad itu bagaimana rupanya Kak? Ganteng, daripada Tuhanmu lebih ganteng dialah. Nabi Muhammad itu tampan, makanya banyak yang suka sama dia. Kalau Yesus setahu saya itu buruk rupa mukanya. Tapi itu makanya kutanya lantaran kan foto Yesus ada, foto-foto siapa ada, foto Muhammad bagaimana itu loh Kak konkret. Nabi Muhammad tuh nggak ada fotonya karena pada waktu itu belum ada yang memoto. Pertanyaanku, yang mengatakan bahwa foto itu foto Yesus siapa sama kamu? Mana tahu aku orangnya itu nggak tahu. Nih. Ini ya. Kamu lihat ini ya. Ya. Saya ingin ngasih tahu kepada seluruh orang Kristen, berhentilah menghayal. Foto-foto yang kalian lihat selama ini, yang kalian katakan itu adalah Yesus, itu ternyata menurut para ahli adalah hasil imajinasi orang. Nih, makanya kalian berhentilah menghayal. Terungkap wajah asli Yesus yang sebenarnya. Nih. Ya, nih. Ilmuwan Inggris, nih kita lihat dulu yang di atas nih. Oh itu foto Yesus ya Kak? Bentar. Ilmuwan Inggris telah menemukan potret baru wajah Yesus. Rupanya gambar ini berbeda dengan apa yang selama ini digambarkan di berbagai lukisan atau potret yang dipajang di banyak gereja. Selama ini para ahli meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari apa? Imajinasi alias hayalan saja. Ternyata muka Tuhan kalian nggak kayak gini. Mukanya ternyata kayak gini. Wah, nih muka Tuhan kalian kayak gini rupanya bentuknya. Oh kayak gitu dia ya? Iya. Ini yang bikin Richard Nevy, seniman ahli medis lulusan University of Manchester. Ini loh. Jadi nggak ganteng ternyata. Aku pikir ganteng, ternyata
Maaf ya, aku nggak mau aku kalau kayak gini sih. Oh, tapi Lebih ganteng jauh kali gantengnya Bang Mesia. lebih cantik kakak lah kalau begitu. Oh, aku cewek cantik lah. Iya, itu ku bilang. Tapi Ya silakan bertanya aja bro, bertanya aja. Jangan mabuk ciu di sini ya. Bertanya aja. Pertanyaan selanjutnya. Sudah tahu ya kalau foto-foto di rumah Anda itu, bro, sudah tahu ya kalau foto-foto di rumahmu itu adalah imajinasi atau hayalan ya? iya. Tapi Nah, kalau sudah tahu foto itu hayalan, iya. berarti selama ini kamu berbohong mengatakan kalau itu foto Yesus. Nggak mau bertobat? Tapi kalau memang salah juga untuk yang dibilang kakak ini ya, Mbak, mungkin kakak yang menerima akibatnya mungkin. Apa? Apa? Kan Lantaran- kamu bilang, tadi kan kamu ngomong, kakak bilang begitu. Tuhan saya ada fotonya. Itu foto Yesus itu kan fitnah. Kan lantaran kakak bilang ini ini fotonya maksud saya itu kalau memang Bukan saya yang bilang, yang mengatakan adalah Liputan 6. Saya cuma baca aja. kan kakak juga yang bilang. Saya membacakan. Tapi itu makanya aku bilang kalau memang salah yang diunjuk kakak itu, yang dinampakkan kakak, mungkin kakak yang lebih menerima akibatnya di akhirat nanti. Masalah nanti di akhirat nantilah kita bahas, nggak usah sekarang. Sekarang ada pertanyaan baru nggak? Tapi tolong kak, tolong kasih nampak dulu foto Muhammad lah, karena Tidak ada, kami nggak suka nipu, kami nggak suka menghayal. Mana ada kami suka menghayal? Kami nggak ada yang lihat wajah Nabi Muhammad. kalau Orang begitu yang nggak tidak ada ya? pernah melihat Nabi Muhammad lalu mengatakan aku punya foto Nabi Muhammad itu penipu, sama seperti kalian Kristen yang menipu banyak orang dengan mengatakan ini foto Yesus, padahal itu bukan. Kami tidak terbiasa menipu kecuali untuk hal-hal yang menyelamatkan diri kami di medan perang dan menyelamatkan urusan rumah tangga orang. Tapi kalian berdusta dalam segala hal untuk memuliakan Tuhan kalian. Contoh, ini foto Yesus, padahal itu hayalan saja. Itu penipuan namanya itu. Berapa anak kecil yang sudah kalian tipu? Ini foto Yesus ya Bu? Iya. Ini foto Tuhan kita ya Bu? Iya. Ternyata bukan. Itu namanya penipuan. Sementara kami tidak pernah melihat wajah Nabi kami. Tidak ada yang pernah melukis, tidak ada yang pernah memoto karena handphone belum ada waktu itu. Jadi kalau kami katakan kami tidak tahu, tidak masalah karena kami tidak terbiasa menipu. Kalau kalian tidak pernah melihat wajah muka Tuhan kalian, tidak pernah ada yang betul melukiskan Yesus, tidak ada HP untuk memoto pada waktu itu, berani-beraninya kalian pajang muka orang yang kalian tuduh sebagai Yesus, ternyata itu imajinasi. Berapa ribu orang sudah kalian bohong itu? Oh, tapi setidaknya sudah ada juga rupanya loh kak, walaupun tidak. Kayak mana bentuknya? Kayak mana rupanya? Mirip orang Arab atau mirip orang Eropa atau mirip orang Negro? Mana tahu aku kakak yang Ya kalau kau nggak tahu jangan so tahu, berarti kau sama saja nggak tahu rupa Tuhanmu kayak mana. Lalu kau tanya sama aku rupa nabiku kayak mana? Kau aja nggak tahu rupa Tuhanmu kayak mana. Kalau begitu yang penting Muhammad tidak ada ya. Nabi Muhammad ada, fotonya yang nggak ada, orangnya ada. Oh, ya nggak ada rupanya ya. Oh begitu. Sudah kembali ke tema lagi Bang. Kembali ke tema, kita berterima kasih sama setan yang telah memberikan karya besar untuk Abang. Tanpa iblis kalian bisa selamat nggak? Belum tahu aku iblis. Iblis itu adalah, nggak ada foto iblis. Foto nenek moyangmu ada nggak? Kenapa harus dibahas kalau nggak ada foto iblis itu? Oh jadi kalau kita mau membahas harus ada fotonya dulu. Iya, yang Fotomu mana? Coba aku pengen bahas kau dulu. Ada foto. Yang mana fotomu dulu? Ya, tunjukkan foto. Ya udah. Aku pengen bahas nenek moyangmu dulu ya. Nenek dari nenek Fotonya dari dulu nenek. ya. Fotonya dia dulu lah Bang. Oh iya, Hidupin foto kamera dulu Bang. lah. Hidupin kamera biar kita selfie. Kita mau selfie samamu dulu. Takutnya kita ngomong dengan orang yang nggak ada, karena dia nggak ada kan. Memang rata-rata kognitifnya orang Kristen ini memang rendah, di bawah kera memang. Rata-rata memang iya di bawah kera. Kita menghinakan diri mereka ya Allah. Karena memang hukuman bagi mereka itu adalah kehinaan di dunia dan akhirat. Ngeri. Naikin tante lah, pacaran dulu. Nggak ada tante.
Halo Nazarli. Bang Messi pacaran sama Tante Mika? Assalamualaikum. Islam kita. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita dengar debatnya aja, Kak. Mantap Kakak tuh. Bang juga belajar ya Bang. Ya, lagi belajar-belajar nih. Mantap Kakak tuh. Mantap. Yuk kita bahas lagi ya tentang penyalipan karya iblis nih. Gini teman-teman. Mereka mengatakan Yesus itu menjadi juru selamat. Dan yang mereka maksud juru selamat itu adalah Yesus itu harus dimatikan menjadi tumbal untuk keselamatan mereka. Padahal ada satu tokoh yang gara-gara pemikiran dan kehendaknya Yesus bisa disalibkan dan mereka bisa selamat. Siapa dia? Dialah iblis. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari kronologis ini, iblis ini lebih besar dampaknya ketimbang Yesus. Kenapa? Yesus itu ya dijadikan tumbal gitu loh, dijadikan sebagai alat. Sementara iblis ini yang merancang, punya rencana dan menghendaki dan membuat. Maka sebenarnya penyalipan itu karya iblis. Dan kalau ada orang yang selamat karena karya itu, kenapa iblis tidak bisa dikatakan juru selamat? Kenapa? Coba loh. Justru dia di tahun tanggal 25 Desember itu kan karyanya merayakan karya iblis, bukan? Nah, tanggal 25 Desember bukan. Kalau hari penyalipan itu, kalau itu hari kelahiran Yesus menurut mereka, bukan. Ah, enggak, kelahirannya kan bukan di musim dingin, ya dingin. Iya, enggak, kalau mereka itu secara keyakinan menganggap bahwa Natal itu hari ini, bentar. Terus jasa iblis kapan diperingati? Hari penyalipan tuh hari Jumat Agung itulah kayaknya. Nah, jadi Jumat Agung itulah merayakan karya iblis. Tapi bukannya Yesus disalib hari Kamis? Sebenarnya nggak ada yang jelas itu. Itu nanti satu tema kita bahas itu. Intinya, cobalah bayangkan. Kristen ini memang, aduh, mengajar di iblis. Aduh, penyalipan karya iblis. Kami nggak pernah ribut. Alhamdulillah si Edi sudah mengakuin juga. Untung ada Edis ya. Iya. Untung ada Edis loh. Kalau nggak ada Edis, kita nggak tahu selama ini Kristen ini selamat karena iblis loh. Bukan, maksudnya kalau Edis nggak bilang, nggak ada orang Kristen yang sadar, karena kalau kita yang bilang mereka nggak terima. Halo helper. Halo Kak, Ya, agamanya apa bro? Kristen Kak? Ya, tema kita adalah iblis juru selamat Oten. Dan diksi ini muncul karena Edis berkata penyalipan karya iblis. Maka kalian itu selamat karena karya iblis. Yang lebih layak dikatakan sebagai juru selamat adalah iblis, ide dan gagasan iblis, dan karena pekerjaan iblis lah kalian selamat gitu. Kalau Tuhan kalian kan cuma dijadikan tumbal aja. Tumbal ya? Kakak tahu dari mana? Edis yang bilang. Dan Yohanes 8:37. Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 40. Bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya iblis. Dan yang mengeksekusi juga iblis. Iblis merasuki Yudas, cium kudus, baru ketangkap. Kalau tidak dikehendaki dan nggak dikerjain iblis, kalian nggak selamat. Iya Kak, saya mau nanya Kak. Silakan. Yang nulis Quran itu siapa ya? Kapan? Zaman yang kapan? Zaman Rasulullah Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Zaman Abu Bakar, Zaid bin Sabit dan timnya. Zaman Utsman, Zaid bin Sabit dan timnya. Kalau sekarang dicetak sama Kemenak. Pertama ya Kak, pertama yang Al-Quran yang pertama gitu. Zaid bin Sabit di zaman Rasulullah karena dia penulis wahyu.
Berarti Kalau yang ditulis menulis sama Bible manusia. siapa? Oh iyalah, Al-Quran ditulis oleh manusia lah. Zaid bin Sabit itu kan manusia. Iya. Kalau kitabmu, siapa penulisnya? Banyak yang nulis. Siapa penulis kitab Matius? Muridnya. Siapa nama muridnya itu? Muridnya banyak. Ya itu, semua muridnya. Siapa? Lukas siapa? Ganti-ganti ya. Ya udah, yang Matius siapa? Berarti penulis kitab Matius Lukas. Enggak lah. Ya udah kalau gitu siapa? Nggak tahu. Ya udah saya kasih tahu deh. Karena Anda nggak tahu, saya berbaik hati memberitahu. Karena saya orang yang nggak sombong ya. Saya kasih tahu aja deh. Ini ya dari situs A Service of Brisbane Catholic Education. Dimit dulu ya Bang ya. Who wrote the gospel and when? Karena kita coba translate ke bahasa Indonesia. Siapa yang menulis Bible dan kapan? Saya tanya tadi kitab Matius ya. Nah, ternyata di sini kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin seorang mu'alaf Yahudi. Oh, jadi nggak jelas ya penulis Matius. Penulis Markus, penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Oh, kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti. Waduh, jadi ternyata nggak jelas penulis kitab abang Kristen kita ini. Ternyata kok bisa-bisanya percaya kalau itu kitab suci ya? Penulisnya aja nggak jelas loh. Kalau Al-Quran jelas penulisnya. Zaman Rasulullah, Zaid bin Sabit. Zaman Abu Bakar, Zaid bin Sabit. Zaman Utsman, Zaid bin Sabit. Zaman sekarang, Kemenak. Mana itu? Ada apa pertanyaan selanjutnya, Bang? Tadi kan Al-Quran kakak kan ditulis siapa tadi kak? Nggak jelas. Yang mana Al-Quran? Tadi yang nulis Oh, Al-Quran kakak. Zaid bin Sabit. Nama tadi siapa? Zaid bin Sabit. Dia nulisnya dari mana kak? Dapatnya Ya dari mana? dari, Gitu? maksudnya dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana dapatnya? Dari Allah melalui malaikat Jibril. Jumpa tengah berarti. Apa? COD. COD apa COD? Emang barang? Ini kan COD itu kan apanya ya, pertemuan dijumpai? kak. Siapa? Ayatnya kan nggak mungkin dari Muhammad dari Allah kan. Nabi Muhammad dapat informasi dari Allah yang membawanya malaikat Jibril. Terus yang COD apa? COD itu artinya apa coba? Cash on delivery. Terus kaitannya dengan firman Tuhan apa COD? Bayar Nabi Muhammad gitu di tempat. Kok kalau mau ngejek nggak cocok ejeannya. Contoh yang COD itu kayak gini ya, misal nih, atau misalkannya Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak, nanti Tuhan Anak baru COD-nya sama orang Hansip Romawi itu dibayar tunai, ditabok. Nah itu baru cocok COD. Kalau firman Tuhan apa yang mau di COD? Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak untuk di COD sama Hansip Romawi, ditombak, diludahi, ditelanjangi, dibuat kayang. Cash on duel.
langsung tunai ditampar sama Hansip Romawi, cash langsung, cash on delivery. Pas diantar anak Tuhan ke depan Hansip Romawi, ketepak, ketepak, baru cash tunai bayarannya langsung. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu dari malaikat Jibril, apanya yang cash on delivery, apanya yang COD? Yang cash itu tamparan Hansip Romawi. Kalau mau melucu, mau melawak yang lucu lah. Kasihan. Apalagi pertanyaannya, Bang? Coba bertanya itu yang ada manfaatnya untuk ilmumu, untuk keagamaanmu. Kalau enggak, aku yang bertanya nanti. Tanya, Bang. Kalau aku tanya gini aja deh, kenapa Bible itu dikatakan suci sama kalian? Aku tanya kenapa kan suci. Al-Quran itu dikatakan suci. Pertama adalah semuanya perkataan Tuhan. Kedua, tidak ada kontradiksi. Ketiga, tidak pernah terdistorsi. Keempat adalah petunjuk, bukan malah penyesat yang membuat orang jadi sesat, sengaja sesat. Kayak kitab kalian dibaca makin banyak denom, Al-Quran makin dibaca semakin paham. Kitab kalian dibaca makin banyak denom. Agatha, Mamikana gara-gara baca kitab kalian berantam. Saya baca Quran, Bang Zuma baca Quran, si Nandar baca Quran makin paham. Agatha baca Bible, si Mikana baca Bible makin baku hantam. Makanya dikatakan suci Al-Quran. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang bisa dihafal keseluruhannya kecuali Al-Quran. Kitabmu jangan dihafal, bahaya. Dihafal tahun ini, besok direvisi, ganti lagi hafalan. Kenapa? Tiap tahun hampir direvisi. Makanya nggak suci. Sudah banyak kontradiksi, distorsi. Oh iya, saya hafal beberapa aja. Apalagi pertanyaannya? Tapi tahu artinya kan? Ya tahu lah artinya. Maksudnya yang kan saya cari tahu ya tahu. Ya Abang tahu lah. nggak Bible satu aja? Apa yang abang hafal? Misal 7:18. Bible enggak untuk dihafal kan? Macam mana kau bisa Perintah. tahu tentang agamamu kau aja nggak hafal kitabmu? Pantaslah kalian diskusi babak belur depan kami. Kami yang Islam aja sedikit banyaknya tahu tentang isi kitabmu. Contoh, bagaimana kau memahami Tuhan menurut Yesus? Nggak tahu, kau tengok dulu Biblemu itu, kau cari dulu dari mana-mana. Aku bisa jawab. Menurut Yesus Tuhan itu adalah satu-satunya dalam Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekalanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang dan mengutus aku yang kau utus. Satu. Bagaimana cara masuk surga menurut Yesus? Kau nggak tahu, kau pula yang merasa mau mengajarkan aku. Ini contoh Matius 7:21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Bapakku. Jadi ketika aku menghafal, aku tahu. Jadi makanya aku bilang, kadang-kadang Kristen ini wajar mereka itu tidak ngikutin Yesus karena mereka tidak pernah tahu. SDM-nya rendah. Pernah baca nggak Bible, Bang? Satu aja. Pernah satu baca? aja. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah bang? Ayat Apa yang dibaca? Amsal 7:18. Ayat apa yang dibaca? Satu aja. Satu. Yeskiel 23:20. Yang ingat apa yang dibaca ya? Maksudnya kan apa sih yang dibaca? Ya, Yang ayat dibaca apa apa? yang dibaca? Yang dibaca banyak. Salah satu aja. Satu apa? saja, satu aja. Yang mana? Ada apa lah semua ini? Satu aja kan nggak ada. Pantaslah mereka ini menyepelekan ajaran agamanya ya. Kenapa? Karena memang sepele agama mereka bagi mereka. Beda banget dengan kita ya. Coba suruh dia baca Amsal dulu deh. Coba tunjukkan di situ. Mau nggak baca Amsal kita? Bang. Coba buka Amsal pasal 7 nomor 18, coba dibaca. Bang, tuh ada permohonan di bawah tuh Bang, daripada dengar lagu mendingan baca itu katanya kitab suci menurut Abang. Apa? Daripada coba baca Amsal 7:18, diminta penonton tuh, kasihan mereka. Kasihanilah mereka, Bang. Satu aja. Setelah itu Abang turun sudah. Coba baca satu Bible aja, habis itu turun lah. Amsal 7:18. Bible. No, Amsal aja. 7:18. Iya, Cari tolong ya dulu. Bang ya.
Iya, minta tolong Bang ya. Dengan suara keras Bang. Halo Bang, Reino. jangan baca yang dalam hati Bang. Halo Kak Uni Rifa. Iya. Selamat sore Bang, agamanya apa? Selamat sore, Assalamualaikum. Saya 100% Muslim, Mbak Uni Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan? Saya sebenarnya ingin tanya Mbak, mau tanya Mas Nandar atau Mbak Uni Rifa boleh? Yang jawab nanti Boleh. siapa terserah boleh. Sebenarnya saya juga debat, tapi ini di luar topik ya, nggak apa-apa. Bang, itu orang tadi sudah kabur tuh. Baca Amsal dulu lah Bang, tolong. Nanti bertanya. Saya nggak tahu Amsal. Ada di bawah pingin ngamsal Bang. Aduh ya Allah, aku lagi datang bulan nih, nggak usah bawa Amsal ya. Ya, Bang Renal, apa pertanyaannya? Gini Mbak Uni Rifa ya, kebetulan saya tadi baru saja melihat VT-nya Bang Nandar. Dia baru saja upload beberapa jam yang lalu lah, saya nggak ingat. Di situ menjelaskan tentang YHWH di Exodus 20 ayat 2. Nah di situ penjelasan Bang Nandar itu di Kodek Leningrad ya, saya nggak ingat, itu disebut YHWH. Sedangkan menurut terjemahan dari Rabi Sadia Gaon kalau nggak salah ya, itu disebut di situ alif lam he gitu ya. Nah pertanyaan saya, si Rabi Radia Gaon ini dia menerjemahkan dari kodek apa Mbak? Itu pertanyaan saya, kok bisa dia? Itu saya nggak tahu tuh. Ya itu mungkin pertanyaan untuk Mas Nandar ya. Saya juga nggak tahu, makanya saya juga tanya itu. Mungkin ada yang bisa jawab. Nggak tahu kita itu. Ya kita nggak tahu kalau Rabi Sadia Gaon itu pakai kodek apa, tapi secara keseluruhan orang Yahudi itu pakai teks Mesorah yang direkonstruksi ulang oleh keluarga Mesoret Yahudi. Direkonstruksi ulang. Iya, karena Yahudi itu modelnya sebenarnya juga hafalan seperti kita umat Islam, tapi mereka itu tidak, ya kalau kita tanya sama Bang Billy atau Kristen Yahudi lainnya, itu kitab mereka itu justru yang paling tua itu kitab Samaritan teks. Iya. Gitu. Dah, ada lagi yang sampaikan? Ya nggak ada sih Mbak, cuma itu aja sih saya tanya. Sip. Makasih, saya nggak tahu Rabi Sadia Gaon pakai kodek apa ya. Iya. Tuh pada minta dia ngamsal di bawah deh. Penasaran Kakak yang pengen ngamsal. lagi cuman ngopi doang, ini bukan ngamsal. Kalau ada kacang kan ngopi sambil ngacang. Kalau ngopi, minum kopi, ngopi. Kalau makan kacang, Ngacang. wah berarti dari tadi aku ngacang dong ya. Soalnya aku makan kacang tadi nih. Ada orang di Kalau bawah baca mintanya Amsal? Amsal. Oh, mereka pengen ngamsal. Mereka pengen ngamsal. Kurang ajar mereka ya. Odanya kabur. Ini suruh baca Amsal dulu nih sebelum main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsal dulu Om. Amsal Om. Bagaimana mau tanya Amsal? Ntar tahu Amsal, hanya nanya untuk Pak Adi Rifa saja. Iya, silakan. Uni, Bang. Iya, sukses Bang. selalu Adi Uni. Semoga Terima sehat kasih, Bang. selalu. Semoga senantiasa Ini Ternate ini. Oh, Ternate logat Ternate ya. Bukan. Logat Oh, iya. Maluku. Iya, Maluku Utara. Saya kemarin di Ternate. Bukan. Dari Kei.
Jauh dari Ternate ya. Rumah Hera dek. Rumah Hera. Lain provinsi. Ya, siap. Oke, begitu aja, diturunin lagi. Siap abangku, terima kasih. Sehat-sehat bang. Gimana? Beri baca Amsal nggak? Amsal. Padahal lagi ada permintaan barang lagi, mereka minta Amsal ayat 7 nomor 18 ya. Iya. 7:18. Kali itu saya turun ya. Jadi cuman buat ngamsal doang ke atas. Panggil tante. Enak baca Amsal dengan tante ini. Ya, assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Iya bang. Dalam petang, ini enggak pingin. Agamanya apa bang? Islam ya? Iya, pingin ini aja. Apa ya, nanya. Bundanya monopos sudah berapa lama ya? Saya monopos, saya belum monopos bang. Kenapa nanyain monopos orang bang? Kenapa? Kirain udah monopos kayak nenek-nenek udah wajahnya. Bang, saya baca Amsal udah dulu, berapa Bang. lama? Tunggu, bang, burung abang udah berapa lama letoy gak hidup, impoten? Istri aku ada 3 cantik-cantik, muda-muda lagi. Impoten ngakunya punya istri, padahal kau yang kau tunggu. Dia ini lebih hebat dari Yesus Iya. loh. Dia Nggak, lebih hebat dia dari ini loh. Yesus loh. Dia ini sebenarnya gini guys. Dia ini waktu Elia sama Joseph, dia tuh pernah trisam sama Elia sama Joseph. Jadi burungnya dimasukkanlah ke duburnya Elia. Tapi karena nggak hidup, marah Bang, dia. kita baca Diam ayat dulu sebentar, tenang. Sabar dulu. Tenangkan hatinya Aku lagi sebentar, saya cerita. baca ayat Sabar dulu. ya. Ya. Setelah baca Amsal kita ceritakan jalan Iya, ceritanya kenapa tenang Elia ya, Bang, duduknya ya. miring ya. Ini firman Tuhan bang, tenang, Ya. ayatin. Silakan bang, baca ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Kencang juga dia. Dia pakai apa dia ya dek? Sampai pagi loh. Sampai pagi loh. Dia itu minum obat apa tuh dia ya? Obat kuat kayaknya. Dan bersama-sama menikmati asmara. Kayaknya dia pakai alat dari Jepang deh ini, dia bisa kuat gitu sampai boneka yang bisa bergerak-gerak. Sabar dulu, sabar dulu. firman Burungmu Tuhan nggak bisa, nih, Bang. tunggu. Burungmu nggak bisa berdiri, soalnya Elia udah bilang nggak bisa dimasukin ke duburnya Elia kemarin. Makanya Elia. Iya, sahabat. Aku tahu kau sakit hati. Gini loh bro, aku tahu waktu kau lagi skidi papap sama Elia tendang mukamu karena burungmu nggak bisa hidup dan dimasukkan ke dalam duburnya Elia. Harus dimasukkan dulu lidi ke dalam baru bisa. Kalau nggak bisa. Aku tahu itu ceritanya. Jangan bersedih lah. Nggak ada Elia kan ada Joseph. Kalau kau nggak bisa memasukkan alat vitalmu ke duburnya Elia, kau minta masukkan aja sama Joseph. Udah keriput ya. Sabar dulu. Iya. Jadi gini loh ceritanya. Kan gini kan. Jadi gini ceritanya. Dia ini pacarnya Elia. Yang diputuskan Elia karena burungnya impoten, mekar dia karena penyakitan kan, jadi ada jamur di burungnya itu. Nah terus Elia karena dubur Elia udah gede ya kan, nggak mau Elia, akhirnya dia incarlah RK. Nah ternyata RK itu ya, RK ini kan semi ambeien. Nah jadi gitu juga nggak bisa gitu loh. Pas dia mau masukin ke dalam lubang duburnya si RK nggak bisa karena penisnya itu udah mekar, ada kayak kelopak bunga gitu. Soalnya udah banyak bang boroknya ulatnya di situ. Pakai belakang aja bang, biar nikmatin bang. Nah makanya kan aku adik kasih lah ide kan kak bang, daripada abang pengen kali memasukkan alat vital abang ke dalam duburnya Elia dan RK, lebih baik abang dimasuki aja sama Joseph duburnya. Joseph senang melakukan hal itu ya bang, Bang, ya. Kalau beol itu masih ngacang, masih harus tekan nggak bang? Dia jatuh Enggak, dia sendiri kalau atau kentut gimana? udah dia kalau jalan itu jatuh semua itu bang. Ada kangkung, belacan, ada ikan, tulang ikan, ada nasi goreng. Bang, Jadi aku kan Mesia tuh ya, orang yang terpilih. Saya angkat jadi pendeta, mau nggak bang?
Bang Media, Bang Media tau nggak? Dia kalau jalan bang, kan jalannya kan udah ngangkang. Itu kalau dia nggak pakai pempes bang, itu netes bang, bau bang. Dia kalau duduk di mana-mana bokongnya bau ini bang. Oh, kalau lagi mencret itu datang bulan ya bang untuk laki-laki itu Oh, ya, iya. kaum itu ya. Jadi Boleh juga sih softek untuk laki-laki. iya. Oh iya, satu lagi nih, si abang ini mamanya sama bapaknya itu pernah kalau nggak salah tuh trisam sama anjing. Kayaknya anak Jadi yang kata nggak mama- diharapkan ini, anak dia iya, anak burung, zina ini dia. Jadi Anak kata zina. mamanya gini, abang, burung abang udah nggak enak, pakai burung anjing, adek mau dibawa sama terakhirlah dia ini. Bang, aku kan Mesias, orang yang dipilih. Mau nggak datang nggak jadi pendeta? Terus kan bang, Ini menopos mulai iya, ya, jadi waktu ibunya menopos kan ibunya udah kering tuh vagina ibunya tuh ya kan, mamanya kan vaginanya kering. Abang, vagina mama udah kering nih, tolong di sini bawain apa katanya kan. Terus gimana nih, nggak ada nih, ya udah bawa anjing aja katanya. Akhirnya lahirlah dia ini. Astagfirullah, diterus aja dia. aja menopos. Iya. Iya, jadi raja singa dia ini. Ya Allah. Mereka nggak. Dia kira dia mengeji adik bakal tersakiti kan. Tuh, aduh. Aduh, salah orang dia dalam hati. Anjir, orang gua pikir dia bakalan sakit hati, ngamuk, marah. Ternyata malah gua dikatain anak anjing. Aduh ya Ikan di Allah. agama mereka kan bisa menghina orang lain, katain begitu itu. Karena Bukan diizinkan. boleh. Memang Yesus pernah Dalam ngata-ngatain Bible. orang anjing pernah. Enggak Yesus dalam pernah Bible, ngatain- Dek. Dia dalam Bible ada. Iya, ada Diizinkan, ular asal. bluda. Bukan, bisa menghina. Halo Bang Konsili. Halo. Iya. Halo. Iya. Ini di sini Dek, itu Markus 3:28 sampai 29. Coba baca Kak. Aku menegaskan kepadamu, Theos bersedia mengampuni segala macam dosa manusia, termasuk segala bentuk penghinaan. Itu jadi orang menghina itu bisa diampuni. Makanya Jadi, mereka sering menghujat. Lukas 12:10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Jadi segala melawan anak manusia, yaitu sesama manusia, menghina manusia, itu bisa. Makanya mereka kerjaannya kayak gitu. Menghujat aja kerjaannya, karena memang diampuni sama Tuhannya. Terus Kejadian 1:26. Banyak loh ayat-ayatnya yang bisa diizinkan menghina. Ngeri. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.